Saya mau cerita, saya kemarin baru saja mengalami sebuah mukjizat Tuhan yang luar biasa. Mukjizat Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan, mukjizat Tuhan yang selalu betul-betul menyiapkan segala hal, bahkan ketakutan-ketakutan yang belum saya tahu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Dari Sukabumi saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada Anda semua. Semoga di hari Minggu ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan, ada kasih karunia-Nya, ada limpahan berkat untuk hidup kita dan keluarga kita. Saudara-saudaraku terkasih, kalau Anda saat ini sedang goyang-goyang, sedang banyak dihina sama orang, Anda sendiri juga sampai merasakan apakah aku berharga diriku ini. Percayalah saudara-saudara, Anda, kita semua adalah orang-orang pilihan. Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan sendiri yang menyiapkan buat kita, Tuhan sendiri yang menentukan jalan kehidupan kita, Tuhan sendiri jugalah yang memberikan kuasa kepada kita. Sehingga rencana-rencana Tuhan buat kita dapat sungguh-sungguh pada saatnya nanti dapat kita alami menjadi ya dan amin dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah minder, jangan pernah insecure, jangan pernah ragu, nggak percaya diri. Karena kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan saya sedang berada di Sukabumi, di sebuah rumah retret Villa Pancawati. Jadi saya sedang mendampingi retret, misa perutusan lulusan alumni-alumni KPKS Tebet. Kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus di Tebet. Saya kebetulan kepala sekolahnya. Setelah lulus 3 tahun, lalu mereka retret perutusan. Nah, saya mau cerita, saya kemarin baru saja mengalami sebuah mukjizat Tuhan yang luar biasa. Mukjizat Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan, mukjizat Tuhan yang selalu betul-betul menyiapkan segala hal, bahkan ketakutan-ketakutan yang belum saya tahu. Gimana sih maksudnya, Romo? Jadi gini, 3 bulan lalu saya diminta untuk memberi retret di Sukabumi ini. Saya cuek bebek aja, saya nggak lihat lagi tempatnya di mana, jalannya bagaimana. Ternyata baru kemarin saya lihat, waduh kayaknya jalannya ngeri nih. Kayaknya harus jalan-jalan kecil, jalan-jalan kampung yang rusak, yang kiri kanannya itu ya jurang-jurang yang cukup dalam itu. Saya bisa nyetir tapi nggak jago-jago banget. Nah, saya nggak tahu tuh jalannya ternyata sedemikian rusak seperti itu. Kalau saudara-saudara pakai kekuatan saya, pasti saya menyerah, pasti. Tetapi Tuhan selalu punya rencana buat saya. Jadi saya setir seorang diri dari Jakarta menuju Bogor ke arah Sukabumi. Nah, waktu itu jam 12 siang kok saya lapar. Ada rest area yang sangat besar di kilometer 20 kalau nggak salah. Lalu saya masuk ke situ, rencananya mau makan siang. Tapi itu penuh luar biasa. Waduh, kayaknya nggak jadi deh. Saya bilang sama abang parkirnya, Pak, saya mau lanjut aja, nggak jadi mampir. Tetapi saudara-saudara, tiba-tiba saja, hampir saya mau meninggalkan area itu, ada parkiran kosong. Kok bisa? Kiri kanannya sedemikian penuh, di mana-mana orang ngantri untuk parkir, tiba-tiba di sebelah kanan saya ada tempat parkir kosong. Apakah rencana Tuhan? Apakah saya yang beruntung? Apakah saya yang hoki? Saya percaya itu campur tangan Tuhan. Akhirnya saya parkir mobil, lalu saya turun. Saya harus milih-milih makanan-makanan yang mana yang bisa saya pilih. Kan rame sekali, ngantri itu jam makan siang. Lalu saya melihat ada sebuah kedai ayam goreng, California Fried Chicken. Karena sepi nggak ada yang beli, ya sudah saya makan di situ. Saya pesen, tiba-tiba saya didekati oleh 2 orang bapak. Mula-mulanya 2. Romo Yosef. Waduh, ada yang kenal sama saya ternyata. Lalu tiba-tiba bapaknya banyak rombongannya. Ada sekitar 8 atau 7 orang. Mereka dari Rawamangun. Lalu setelah cerita-cerita, oh Romo saya kenal Romo dari YouTube, dari Misa Samadhi, dari Bible Learning. Romo terima kasih Romo sudah jadi banyak rujukan saya ketika ber-BKSN kemarin. Ya saya puji Tuhan, ternyata nih bapak-bapak usianya juga belum sepuh-sepuh, bapak-bapak usia 40-50, ternyata mereka sudah ikut dalam pelayanan secara luar biasa. Mereka cerita bagaimana hidup mereka diubah setelah mereka terjun dalam pelayanan di paroki, di lingkungan, dimanapun mereka melayani. Nah, kemudian mereka cerita-cerita
Mereka bilang, Romo mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Villa Pancawati, mau kasih retret. Ternyata saudara-saudara, mereka juga mau ke sana. Lalu, mereka menawarkan, Romo mau nggak ditemenin? Ibu bapak, saya biasanya tuh orang yang paling nggak mau nyusahin orang. Saya paling nggak mau ngeribetin orang gitu. Tapi waktu itu saya bilang, iya boleh gitu. Akhirnya ada satu orang yang menyetirkan buat saya. Apakah Anda tahu saudara-saudara, itu jalan menuju tempat retret itu sempit, jalan kampung, kayaknya nggak mungkin kalau dua arah, dari arah yang berseberangan ada mobil itu bingung. Saya berpikir, waduh, ini kalau saya sendiri pasti saya pulang ini. Karena itu jalannya naik, belok, sempit, dan mengerikan. Kiri kanannya itu jurang-jurang yang dalam. Saudara-saudara, saya merasa betul, nggak ada yang kebetulan buat Tuhan. Itu semua sudah dipersiapkan Tuhan buat saya. Apa yang tidak mungkin buat saya, dimungkinkan sama Tuhan. Jalan-jalan buntu, jalan-jalan yang sulit buat saya, dibukakan oleh Tuhan dengan cara-caranya yang ajaib. Karena saya yakin saya adalah orang pilihannya Tuhan. Bagaimana Romo dengan kami? Apakah kami ini umat biasa juga pilihan Tuhan? Saudara-saudara, dalam video kali ini, izinkan saya untuk memperlihatkan kepada Anda melalui bacaan-bacaan perayaan Ekaristi hari Minggu tanggal 22 Oktober ini, bagaimana Tuhan memilih seseorang, bagaimana Tuhan menyiapkan orang itu, bagaimana orang itu diberi kuasa, dibukain jalan, sampai orang itu bisa menjadi tanda kemuliaan Tuhan. Anda bisa baca bacaan pertama dari nubuat Nabi Yesaya bab 45 ayat 1 sampai 6. Di situ diceritakan Allah sendiri jauh sebelum orang-orang Israel dibebaskan kembali dari pembuangan, Allah sudah bernubuat. Allah sudah berencana, saudara-saudara. Bayangin, sebelum kejadiannya terjadi, Tuhan sudah bernubuat. Tuhan sudah mengatakan bahwa suatu saat nanti ketika umat bangsa pilihan Allah ini dibuang ke Babel, mereka akan dibebaskan, mereka akan dipulangkan, mereka akan diizinkan pulang dari tanah Babel ke tanah air mereka. Orang itu namanya Raja Kores, Raja Persia, yang pada waktu itu menjadi negara adikuasa mengalahkan kerajaan Babel yang besar dan hebat itu. Apakah Anda tahu saudara-saudara, Raja Kores, raja yang tidak mengenal Tuhan, raja yang belum mengenal jalan-jalan Tuhan, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi tanda kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Anda bisa melihat itu di Yesaya bab 45. Dikatakan begini. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yakub, demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau, Kores maksudnya, dengan namamu dan menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Luar biasa bukan saudara-saudara? Jadi bukan cuma orang Israel saja dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, diberi kuasa, didampingi oleh Tuhan, tetapi juga seorang raja, raja bangsa asing dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan kita maha kuasa. Tuhan yang mengatasi segala kuasa, raja-raja di muka bumi ini, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu luar biasanya saudara-saudaraku. Dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kemahakuasaan Tuhan, Allah yang Esa, dibongkar secara luar biasa dari pihak Tuhan melalui Kores raja bangsa Persia ini. Saudara-saudara, dari sini saya berharap Anda bisa berpikir ulang tentang kehidupan kita masing-masing. Seringkali kita bertanya, apakah aku ini layak dipilih oleh Tuhan? Apakah aku ini dikasih oleh Tuhan? Apakah Tuhan masih menuntun aku? Apakah Tuhan masih selalu menguatkan aku?
Karena aku tidak pantas, aku tidak layak, aku pendosa, hidupku gelap, hidupku penuh dengan kesalahan-kesalahan. Saudara-saudara, kalau Allah saja bisa memilih Raja Kores yang tidak mengenal Allah, yang tidak menyembah Allah, dipakainya, apalagi kita, orang-orang pilihannya ini. Jadi jangan pernah takut saudara-saudaraku yang terkasih. Maka penting saudara-saudara, kalau kita sudah dipilih, terus apa? Karena seringkali dalam kehidupan kita, sulit sekali kita untuk memilih, bukan? Mau beli handphone, mau beli mobil, mau beli motor, mau beli rumah, mau beli hal-hal yang kecil lah, mau beli makan siang misalnya. Seringkali ada begitu banyak pilihan-pilihan lain yang membuat kita bingung. Apalagi kalau budget kita juga terbatas, makin bingung juga. Nah, saudara-saudara, Allah tidak pernah ragu, Allah tidak pernah sanksi seperti kita manusia ketika Allah memilih. Karena Allah sudah tahu ketika Allah memilih seseorang, orang ini pasti mampu, orang ini pasti sanggup karena diberi kuasa oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita yang mendengar suara Tuhan, kita yang diutus oleh Tuhan menjalani tugas perutusan itu. Nah, saudara-saudara, dalam bait pengantar Injil itu dinyanyikan seperti ini. Hendaklah kamu bercahaya di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengenal ada dua benda langit, yaitu matahari dan bulan. Kalau matahari itu bersinar terang, bercahaya. Kalau bulan kan enggak. Bulan enggak punya cahayanya sendiri. Kalau tengah malam kita bisa melihat bulan yang bercahaya karena apa? Karena sinar matahari yang dipantulkannya. Itulah gambaran antara diri kita dengan Allah. Bukan kita yang bercahaya, tetapi kita memantulkan cahaya kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang kita terima betul-betul membuat kita tunduk, hadir dalam hadirat Tuhan, masuk dalam kehendaknya, menyatukan diri kita kepada Tuhan, lalu kita memantulkan kemuliaan itu. Berkat-berkat itu yang kita terima, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, kisah-kisah kasih Tuhan yang kita miliki dalam hidup, itulah yang kita pancarkan kepada dunia. Dalam hidup keluarga kita, bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita hidup dalam kasih-Nya, dalam ketaatan, hidup baik, hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Dengan cara itulah saudara-saudara, ketika kita mendengar firman dan menjadi pelaku firman, kita sungguh-sungguh bisa memantulkan wajah Allah. Wajah Kristus sendiri yang tampak, tampil, terpancar dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi alat-alatnya. Tuhan memanggil kita untuk bisa menjadi alatnya memantulkan kemuliaan Allah. Hal itu bisa juga kita lihat dalam bacaan kedua, yaitu surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Itu dari bab 1 ayat 1 sampai 5. Dikatakan kalau orang-orang di Persia, bahkan Raja Persia dipilih oleh Tuhan, ternyata dari sudut pandang Paulus, jemaat di Tesalonika ini juga dipilih oleh Tuhan. Dibekali oleh Tuhan dengan pewartaan firman, dikuatkan oleh terang Roh Kudus untuk bisa menjadi tanda kemuliaan Allah. Saudara-saudara, yakinlah di balik kedosaan kerapuhan kita, Tuhan telah memilih kita. Tuhan tahu kekurangan kita apa sih? Tuhan tahu kelemahan kita apa sih? Tapi Tuhan tetap memilih kita karena Tuhan sendiri percaya. Tuhan yang menciptakan kita aja tahu bahwa ciptaannya ini bisa menjadi alat kemuliaannya. Maka kita harus tambah yakin, tambah kuat. Mengapa sih Romo kita dipilih? Kenapa kita diutus ke tengah dunia? Nah, kita bisa melihat salah satu jawabannya dalam bacaan Injil, yaitu dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Ini saudara-saudara, kisahnya bagus banget. Tuhan mengutus kita untuk menjadi terang kemuliaannya, dan kita semua tahu itu tidak mudah. Karena dunia punya cara yang lain. Dunia punya cara kerjanya sendiri. Dunia punya pahamnya sendiri yang seringkali bertabrakan dengan maunya Allah. Hal itu bisa kita lihat dari Matius bab 22 ayat 15. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Romo, itu mah sesuatu yang biasa Romo. Tuhan Yesus pasti bisa tahan. Tuhan Yesus pasti bisa melewati godaan. Kalau Tuhan Yesusnya bisa, kita
murid-muridnya ini yang seringkali bimbang, seringkali tertipu, seringkali tergoda, bahkan terjerat oleh pikiran-pikiran jahat. Nah, yang dilakukan oleh orang Farisi sebetulnya mereka pengecut, saudaraku. Mereka menyuruh murid-murid mereka. Jadi mereka sendiri gak berani ngadepin Yesus karena sudah kalah terus. Sekarang muridnya yang disuruh maju, dikatakan bersama-sama para pendukung Herodes. Lihat saudara-saudara, Herodes adalah raja wilayah yang punya cara berpolitik jilat pantat penguasa Romawi. Atau asal bapak senang, itulah politik yang dilakukan oleh Herodes ini dengan cara menyenangkan penjajah Romawi, yaitu Kaisar. Sebetulnya ini jebakan double. Ini jebakan Batman yang double trap. Karena apa? Apapun jawaban Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, sudah disiapin. Orang-orang yang pro Herodes ini sudah siap apapun jawaban Yesus tentang pertanyaan orang Farisi langsung bisa dilaporkan kepada Herodes. Pertanyaannya begini, yang sudah mereka siapkan. Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Saudara-saudara, inilah kalimat demi kalimat yang isinya sebetulnya jebakan demi jebakan. Mereka membujuk-bujuk Yesus, mengangkat-angkat Yesus sebagai pribadi yang jujur, pribadi yang tidak takut siapapun, pribadi yang tidak cari muka. Lalu langsung mereka menohok sebuah pertanyaan. Katakanlah kepada kami, pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Saudara-saudara, itu jebakan-jebakan yang berikutnya. Yesus bilang boleh, pasti sudah masuk dalam perangkap. Yesus bilang tidak, juga pasti dikena perangkap mereka. Yesus tahu, saudara-saudara, cara kerja dunia sangat menipu, sangat licik, sangat curang. Yesus tahu. Yesus tahu juga murid-muridnya seringkali jatuh tidak berdaya. Maka ada kuasa dari Tuhan Yesus sebelum mengutus para muridnya. Nah, sebelum para muridnya menjalankan perutusan itu, gurunya ini memberi contoh. Gurunya ini menunjukkan cara bagaimana menaklukkan aneka macam pikiran-pikiran yang sesat, cobaan-cobaan yang sangat amat menjerat itu. Dikatakan, Yesus yang tahu isi hati mereka bertanya, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Karena apa? Sebetulnya orang-orang Farisi itu sudah tahu apa jawabannya. Mereka pura-pura tidak tahu. Itu cara orang munafik. Penuh dengan kepura-puraan. Nah, hebatnya Yesus, saudara-saudara, ini dia. Yesus dijebak tetapi tidak jatuh pada jebakan. Malahan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Dikatakan, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Lalu mereka senang. Waduh, langsung ngambil uangnya. Kayaknya Yesus bakal terjerat nih. Tapi ternyata Yesus punya pikiran yang lain. Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. 1 dinar itu besar ya saudara-saudara. Kalau Anda berpikir sulitnya orang di zaman Yesus, ya sangat sulit. Mereka bekerja 1 dinar, upah 1 hari, itulah pajak yang harus mereka berikan kepada Kaisar. Sungguh sangat menjerat, saudara-saudara. Orang-orang Farisi melihat bangsanya sedang terjerat, bukannya membantu, malah mereka asik dengan pikirannya masing-masing. Yesus berkata kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lihat, lagi-lagi Kaisar disebut penjajah Romawi yang sudah nih antek-anteknya Herodes sudah siap-siap menangkap Yesus. Tetapi Yesus tahu. Dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Uang itu silakan kasih kepada Kaisar. Kaisar yang bikin punya kebijakan di situ, kasih. Tapi apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah kepada Allah." Di situ saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan saja lolos dari jebakan Batman dari orang-orang Farisi, tapi Tuhan Yesus mau mengokohkan sekali lagi, Allah lah yang lebih berkuasa daripada sekedar Kaisar. Kaisar bolehlah mengeruk yang namanya uang-uang orang-orang umat-umat pilihan ini dengan harta kekayaannya. Tetapi iman orang-orang percaya kepada Allah tidak akan pernah bisa direbut oleh Kaisar sekalipun. Luar biasa jawaban Yesus ini. Saudara-saudara, percayalah Tuhan yang memberikan kita kuasa adalah Tuhan yang mampu. Tuhan yang lebih dulu mengatasi godaan-godaan, cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan itu. Maka
Andalkan Tuhan, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang sudah membuktikannya kepada kita. Karena kita percaya kita ini orang-orang pilihan untuk bisa menjadi bintang-bintang terang di tengah kegelapan malam, memantulkan cahaya kemuliaan Allah. Semoga hidup kita semakin diberkati. Yakinlah kita ini bukan orang sembarangan karena kita punya Allah seperti Tuhan yang luar biasa kepada kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.